Jadi ini dia yang Pelia makan dalam sehari edisi kuliner di kota Malang. Buat sarapan karena katanya mie gacoan tuh asli dari Malang. Jadi ini Pelia makan mie gacoan. Ini Pelia pesennya mie setan level 6. Jujur aku udah cobain mie gacoan di beberapa kota, dan menurut aku di Malang ini tuh yang paling enak. Ini aku pesen udang keju dan enak banget. Suka banget sama mie gacoan di Malang. Oke, karena ini tuh masih pagi, jadi aku mau skincarean dulu. Secara kita kan penjunjung kulit glowing. Nah, karena lagi traveling supaya praktis, ini aku bawa toner pad. Super praktis karena gak perlu bawa kapas sama toner secara terpisah. Ini aku pakainya yang dari Empure Sika Clear Pad. Ini kapasnya tuh ngebantu banget untuk eksfoliasi dan membersihkan sel kulit mati secara efektif. Kalau misalnya kalian masih pemula dalam eksfoliasi, aku saranin pakai malam aja ya. Kalian lihat sendiri ini before after kapasnya, ya ampun. Berasa banget kulit tuh jadi jauh lebih bersih, lebih lembut dan lebih cerah. Wah, Pelia suka. Nah, setelah pakai clear pad ini di malam hari maupun pagi hari, jangan lupa kita harus tetap sunscreenan. Wajib hukumnya. Oke, lanjut. Ini aku mau makan siang dan Malang tuh lagi hujan. Jadi pas banget buat ngebakso. Ini tempat baksonya tuh direkomendasiin sama Ari asli weh. Baksonya tuh tipe bakso Malang yang ada keripiknya, ada tahunya, dan kuahnya tuh seger banget. Emang ngebakso pas hujan tuh enak banget gak sih? Apalagi kalau kuahnya super pedas. By the way, di bakso ini tuh aku paling suka pangsitnya, enak banget. Dan untuk makan malam, ini Mas Bucin yang pilih. Dia penasaran banget sama ini, namanya sate hot plate. Jadi ini tuh sate embe yang dibakar dan disajikan di atas hot plate. Karena aku gak terlalu bisa makan kambing, menurut aku sate kambing yang ini tuh masih berasa kambing banget. Kalian ngerti gak ya maksud aku? Tapi bumbu kacangnya tuh enak dan susu jahenya ya ampun terbaik. Kurang lebih itu yang aku makan di Malang. Bye bye, love you. Hai, kali ini kalian temenin Pelia buat cobain padang termahal yang ada di Jakarta. Ya bayangin aja makan berdua totalnya segini guys, 400.000. Jadi sebenarnya Pelia tuh udah pernah makan di Padang ini. Nama restoran Padangnya Pagi Sore. Ini Pelia makannya sama Ari pas dia ke Jakarta. Karena ternyata dia tuh belum pernah coba buat makan di tempatnya langsung. Nih pas datang kita langsung disediain semua pilihan makanan yang bisa sangat amat banyak. Dan karena kemarin udah sempet makan nasi Padang langsung di Padang, ya ini menu-menunya 11-12 lah. Sekarang kita coba ya rasanya sama atau enggak. Pertama ini ada kerupuk jange. Ini tuh kerupuk kulit sapi yang disiram pakai kuah gulai. Ini jagenya enak sih, nggak bau sapi gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Kuah gulainya juga cukup medok rasanya. Enak tapi ya udah aja, nilainya 8/10 deh. Nah, kalau makan nasi Padang kita kudu pakai nasi. Nah, ini makan nasinya agak banyak ya guys. Dan mari kita temani dengan gulai kikil atau tunjang atau apa sih ini namanya? Aku pribadi tuh suka sama kikil guys, karena dia kenyal, apalagi kalau dijadiin gulai kayak gini. Wah. Nah, tapi aku tuh demennya kikil yang lembut. Menurut Pelia ini masih kurang lembut. Pelia pernah makan di restoran Padang lain yang jauh lebih lembut, tapi rasa bumbu kuahnya Pelia suka. Nilainya 8/10 juga. Dan ini dia salah satu menu yang paling terkenal di Pagi Sore. Ya, ayam popnya guys. Nah, harusnya sih ini tuh ayam pejantan. Ini aku makan yang dada dan cukup terkejut karena lembut. Biasanya ayam pejantan tuh kalau aku makan lumayan keras gitu, tapi yang ini lembut dan aku ngerasa kayak ada sedikit rasa santannya gitu sih. Buat tekstur Pelia suka, tapi buat rasa Pelia kurang suka. Nilainya 7/10 deh. Dan ini nih salah satu menu yang menurut aku sangat beda jauh rasanya dari pas pertama kali Pelia makan Pagi Sore. Iya, dendeng cabe hijau. Kalian bisa lihat kan dendengnya selembut apa. Wah. Ini dendengnya lembut, terus rasa cabenya juga gurih. Dan kalau kalian suka cabe hijau yang masih ada wangi-wangi mentahnya gitu, nah pasti kalian suka ini. Nilainya 8,5/10. Dan menurut Pelia ini menu yang paling enak. Ini sambal terong cumi. Langsung ada sambal terong cumi sama ada petenya juga. Kalau misalnya kalian mau makan ini jangan digadoin karena menurut aku ini asin sih. Tapi kalau dicampur ke nasi putih kayak gini terus diuak-uak, wah, kalian kebayangkan perpaduan nasi putih hangat, sambal yang gurih asin manis, tambah cumi yang super empuk dan pete yang bikin makin gurih. Wah, ini Pelia ngeditnya aja ngiler lagi. Minggir dulu, Pelia mau lebay karena aku pengen kasih nilai 1 juta miliar triliun per 10. Dan menu terakhir Pelia cobain rendang. Ya kalau ke restoran Padang kita bisa nilai enak atau enggak dari rendangnya gak sih? Dan ternyata rasa rendangnya mirip-mirip sama rendang-rendang pada umumnya. Kalau ditanya sama gak sih rasanya kayak yang ada di Padang? Sama tapi gak sesama itu guys. Yang Pelia makan di Padang langsung tuh lebih kering, terus bumbunya 10 kali lipat lebih medok. Pelia kasih nilai 8/10 deh. Asli ini aku super duper kenyang kayak pengen meledak perutnya. Wah. Secara keseluruhan aku suka sih kalau dipadu-padanin. Dipadanin emang pakai baju. Tapi serius kalau diawur-awurin gitu ya rasanya enak-enak aja kok. Dan kita tutup dengan minum es teh tawar. Wah. Nah, ini keadaan meja setelah Pelia sama Ari selesai makan. Sumpah ini kayak abis perang dunia keberapa nggak tahu. Dan ya udah deh, ini dibantu hitung sama masnya. Ya, total makannya segini guys. Gimana menurut kalian? Kalian mau cobain nggak? So bye bye, love you. Hai,
Jadi selama 1 hari ini Pelia bakal makan diatur sama Mas Bucin. Banyak banget dari kalian yang minta aku tuh diatur makannya sama Mas Bucin. Ya, kalian demen banget ya sama Mas Bucin emang. Jadi di pagi hari Mas Bucin super sehat banget. Dia minta aku untuk minum jus sama makan sandwich. Dan Mas Bucin kan bilang terserah mau beli apa bikin. Jadi Pelia beli aja. Ini aku belinya di Lawson. Ini yang tuna dan menurut aku ini enak. Tapi karena Pelia kagak suka sama pinggiran roti, jadi pinggirannya nggak Pelia makan dah. Kalian suka nggak sama pinggiran roti? Dan buat jusnya aku beli di Jumba. Nah kalau Jumba nggak usah ditanya, daya seger pokoknya. Pelia suka. Lanjut buat makan siang, Mas Bucin minta aku untuk makan Hokben 50505 Hokben delivery. Sampai apal Pelia. Jadi kalau ke Hokben aku tuh suka banget sama chicken egg roll. Jadi ya udah deh, ini aku nambah 1 porsi chicken egg roll. Nah kok gue cewek-cewek makannya banyak banget ya? Gak apa-apa, emang kenapa kalau cewek makannya banyak? Nah ini trik aku kalau makan di Hokben. Mayonesnya aku tuangin ke nasi dan rasanya jadi enak banget. Rasanya tuh jadi super creamy. Kalian harus cobain, oke, kapan-kapan. Dan terakhir untuk makan malam, Mas Bucin minta aku untuk makan bihun goreng sama kotie di salah satu restoran Chinese food yang emang sering kita makan. Ini aku tuh makannya hampir jam 9 malam. Alasan Pelia makannya jam segini karena perutnya tuh masih pengen meledak gara-gara Hokben tadi. Sebenarnya aku kurang suka sih sama bihunnya, tapi kalau kotienya enak banget. Isinya tuh full daging dan super garing. Oke deh, segitu aja buat video kali ini. Perut Pelia on the way mau meledak. Duar. Hai. Nah jadi ini dia apa aja yang Pelia sama Mas Bucin makan selama perjalanan 9 jam Solo Jakarta naik kereta api. Nah jam 9.53 ini kita baru aja naik ke kereta api. Tadi kita sempat beli yang namanya roti O. Aku sama Mas Bucin suka banget nih sama yang namanya roti O. Apalagi bagian tengahnya, rasa dari cairan menteganya itu loh enak banget. Ditambah lagi roti ini tuh wanginya kopi. Please 9/10 sih nilainya. Nah habis makan roti O kita ketiduran. Dan bangun-bangun tuh udah sekitar jam 11.53. Jadi karena udah jam makan siang, mari kita ke gerbong makan. Pertama yang kita beli ini ada nasi ayam geprek. Isinya ada 1 nasi, 1 ayam geprek, dan ada 1 tahu goreng. Sebenarnya rasa dari sambelnya tuh enak, tahunya juga enak, gak asem. Tapi yang disayangkan ini semua dingin kecuali nasi putihnya. Kayaknya sih kalau ini yang masih anget gitu bakalan enak banget sih. Jadi nilainya 7/10 deh. Terus lanjut berikutnya ini ada nasi ayam crispy. Yang ini pilihan Mas Bucin. Dan sebenarnya ini sama aja kayak ayam geprek. Bedanya ini nggak digeprek dan gak ada sambal. Terus isi ayamnya ada 2. Dan yang ini nilainya jadi lebih rendah karena serius ayamnya tuh dingin yang keras gitu. Buat yang ini 6/10. By the way, kalian setuju gak sih makan di kereta tuh bikin nagih karena pemandangannya indah banget. Setelah makan siang, ini di jam 15.30 kita makan biskuit Romasari gandum. Duh, kalian kalau nggak pernah nyobain biskuit ini, kalian harus cobain karena rasanya enak banget. Ini Mas Bucin aja bisa habis sebungkus sendiri ya. 10/10 sih buat Romasari gandum. Dan ini nih makanan terakhir dan paling juara. Jam 17.20 kita makan bakso enak. Ini tuh kayak bakso cup dari kereta api Indonesia. Kalau kalian naik kereta api ini, kalian harus sih coba pesen ini. Apa ya, kayak rasa kuahnya gurih, baksonya juga berasa daging. Walaupun dengan porsi segini harganya ya nggak terlalu terjangkau, tetap bisa aku kasih nilai 9/10. Dan udah deh, akhirnya ini kita sampai di Jakarta. Bye bye, love you. Jadi hari ini Pelia bakal sehari makan makanan serba Chinese food. Nah apalagi ini udah tahun baru Imlek kan. Lihat outfit Pelia aja hari ini udah merah banget. Gengsi angpau. Nah jadi buat di pagi hari ini aku makannya nggak sendirian. Aku minta Mas Bucin buat temenin. Baik banget padahal dia lagi sibuk bekerja. Lihat dia begitu datang langsung nubruk Pelia. Nah jadi alasan aku minta dia temenin karena Pelia milih buat makan hotpot. Hotpot tuh kan banyak banget ya porsinya. Jadi menurut Pelia alangkah baiknya kalau aku ajak Mas Bucin. Nih atraksi dulu kan. Dagingnya udah kegulung, sekarang kita cemplungin ke kuah. Dan sekarang waktunya untuk bilang selamat makan. Ini kalau udah makanan kuah, Pelia sama Mas Bucin nomor 1 sih, karena kita suka banget yang kuah-kuah. Terus di sini kita pesen kuahnya tuh yang Chinese banget. Iya, kuah mala. Dan jujur pedes terus kebas. Tapi enak kok, 8/10. Terus ini gemes banget, dikasih buah sama foto-foto kita juga dong. By the way, tiba-tiba aku mikir, kalian berasa gak sih tahun 2022 tuh cepet banget berlalunya? Bentar, kok kemasan Bear Brand yang ini bagus banget. Ini yang lagi kita minum tuh Bear Brand Golden Can yang limited edition. Terus ini sembari minum aku tuh kayak ngomong ke Mas Bucin, aku berharap di tahun 2023 ini bisa jadi golden moment Pelia. Aku pengen banget bisa hidup sehat. Terus aku bisa ngerasain bahagia yang sesungguhnya. Dan aku tuh berharap banget bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan ternyata gak cuma Pelia yang berharap tahun 2023 ini bisa jadi golden moment. Karena ini Mas Bucin ngikut-ngikut Pelia buat nulis. Dan ternyata banyak resolusi Mas Bucin. Cuman gak apa-apa, semoga resolusi Pelia, resolusi Mas Bucin, bahkan
resolusi kalian di tahun ini bisa terkabul. Semoga tahun ini bisa jadi golden moment kita ya. Dan by the way, ini Pela juga udah siapin Bear Brand Golden Can Limited Edition ya, sebagai Chinese New Year's hampers buat Mas Bucin. Katanya sih dia juga pengen bagi-bagi buat orang kantor. Alright, sekarang waktunya untuk makan siang. Kalian lihat dari tempatnya aja, ini udah Chinese banget kan. Jadi ini Pela mau makan bakmi. Ini tuh bakmi ala Chinese banget. Karena kalian bisa lihat toppingnya bukan ayam, tapi lebih ke udang. Dan ini tuh rasa bakminya udah ada rasa cukanya gitu. Kalau kata orang-orang sih biasanya ini bakmi Singkawang. Pela sih suka banget, nilainya 9/10. Oke, sekarang perut Pela kenyang banget, mau meledak rasanya. Tapi ini belum selesai. Nah, makan malamnya balik lagi sama Mas Bucin dan kita mau makan dimsum. Kalau ke tempat dimsum gini tuh aku pasti pesen yang namanya hakau. Isinya udang yang dilapisin sama kulit. Dan ini nilainya 1/10. Terus selain itu, ini aku juga cobain bapau telur asinnya. Siap pecah-pecah gitu. Ini juga rasanya nggak kalah enak, 9/10. Kalau misalnya versi kalian paling suka makan Chinese food apa? Dan kira-kira menurut kalian berikutnya kita makan sehari serba apa ya? Love you. Jadi dalam satu hari ini aku akan cobain makanan kesukaannya NCT. Banyak banget nih yang minta gue buat makan makanan kesukaannya NCT. Nah, gue kan nggak mau kalah glowing sama member NCT. Jadi di sini Pela pakai serumnya something yang salmon DNA plus marine collagen elixir. Tekstur serum ini tuh beneran bikin kulit jadi lembab banget. Twing. By the way, serum ini tuh aman untuk para bumil, buat para remaja 17 tahunan. Lanjut kita makeup and voila. Sini untuk sarapan aku akan makan semangka. Tuh lihat tuh si Mark kemana-mana masih bawa semangka. Ini semangkanya agak kegedean sih, tapi ya udahlah ya. Semangkanya manis kayak gue. Nggak. Sampai jumpa makan siang. Oke, untuk makan siang di sini aku pilih ke salah satu restoran Korea. Di sini Pela pesen beberapa makanan kesukaan NCT. Ada cheese rapoki. Dan aku juga pesen Korean fried chicken. Cheese rapokinya sangat amat menggoda bukan? Dan pas aku coba rasanya enak. Mozzarella cheese-nya itu loh, ya ampun wangi banget. Korean fried chickennya juga gak kalah enak. Gak heran dan ini member NCT pada bahagia semua. Lanjut kita pergi bayar dan untuk makan malam. Nah, kemarin gue tuh sempet lihat member NCT makan mie sedap. Mie sedap, jeng. Semua suka. Jadi mari kita coba. Percaya atau tidak, aku tuh gak pernah nyobain mie sedap yang cup kayak begini. Dari wanginya sih enak banget ya. Dan ternyata pas kita coba, wow, menurut aku rasanya lebih enak daripada merek sebelah. Gak heran NCT demen makan ini. Udah ya segitu aja, gue takutnya hari ini makan mie melulu. Bye-bye, love you. Hai, ayo kita cobain 7-Eleven yang ada di Malaysia. Kalian udah bisa tebak belum kira-kira 7-Eleven di Malaysia enak atau enggak? Nah begini nih, yang namanya ke 7-Eleven tuh pasti malam-malam. 7-Eleven tuh kalau di Indonesia kayak Lawson, Family Mart kayak gitu. Dulu sih 7-Eleven ada ya di Indonesia, tapi nggak tahu kenapa sekarang tutup. Oke, begitu masuk aku bersyukur banget ini ke 7-Eleven nih yang bisa dikatakan cukup lengkap. Cuman karena udah malam, makanan-makanan yang ada di kasirnya ini udah nggak dijual. Yaudah, tapi gak apa-apa, tenang karena pilihan menunya masih banyak. Ini ambil keranjang. Nah ini pertama aku ambil egg mayo inner. By the way ini sama koko aku ya, jadi jangan kaget Pela ambil makanannya banyak. Tapi biasa kalau sendiri juga banyak. Ini aku juga ambil spaghetti aglio olio. Terus instannya tuh banyak, tapi aku penasaran sama ini merek Maggi. Kayaknya sih asli Malaysia ya, rasa tom yum pedes gila tulisannya. Terus di bagian cake ini aku nemu tiramisu. Parah, aku pecinta tiramisu banget. Nah, lagi-lagi aku menemukan sosis. Ini aku yakin banget sih sosisnya enak. Terus ini koko aku penasaran sama nasi lemaknya. Ke bagian lemari pendingin ini aku nemu chupa chups tapi versi minuman. Terus ambil teh tarik yang kayak gini sama ambil ice cube juga. Sebenarnya ini kan udah banyak banget ya, tapi aku salfok sama permen lipstick ini gemas. Terus karena aku cinta banget sama Takenoy, ini ada versi 7-Eleven-nya kita cobain juga coklat Malaysia yang super terkenal dan viral. Total abisnya segini, kalau dirupiahin berarti kurang lebih ya 250 ribuan deh ya. Cuman sebenarnya ada nambah beberapa barang lagi sih, tapi ini terlalu banyak ya kalau. Jadi ini aku cobain aja yang paling aku penasaran. Pertama-tama ini ada tiramisu. Aku selalu sih dimanapun kalau ada tiramisu itu pasti aku pengen coba. Kalau misal dari segi penampilan kalian setuju gak? Ini sangat bikin ngiler. Terus ternyata aku nggak nyangka ini lembut banget. Manisnya pas, creaminya enak. Tapi menurut aku kalau rasa kopinya lebih berasa lagi pasti enak banget. 8/10. Lanjut kita makan si egg mayo inari sushi. Asli aku gak bercanda, ini enak banget. Ini kan egg mayo ya, tapi creaminya tuh kayak ada cheese-nya gitu. Kulit inarinya nggak terlalu manis, nasinya juga lembut. Asli sih ini 10/10 kalian harus cobain kalau ke 7-Eleven Malaysia. Lanjut. Ini aku pengen manasin si spaghetti aglio olio. Ini kenapa Pela sampai duduk di depan microwave-nya? Saya tidak tahu ya. Tapi ini pas spagettinya udah anget, wanginya langsung semerbak banget. Jujur aku nggak punya ekspektasi apapun sih sama spaghetti. Nah itu karena kayaknya aku nggak punya ekspektasi, aku kaget sama rasanya ternyata
enak. Menurut aku gurih banget, cuman sayangnya emang agak kering aja sih. Topping udangnya garing kayak udang dimsum, kebayangkan? Enak sih, pedesnya juga berasa 8/10. Karena kepedesan ya, aku inget aku ada beli teh tarik kan tadi. Aku nggak tahu sih cara minumnya emang begini atau tidak. Tapi kayak dari bungkusannya emang harus dituang kayak es batu gini gak sih? Ini sama ya, teh tariknya aku nggak punya ekspektasi apapun, tapi ternyata enak banget. Kalian pernah lihat gak teh Jepang yang ini nih? Rasanya mirip banget dan ini jauh lebih murah. Jadi menurut aku ini worth it sekali. 9/10 buat teh tariknya. Terus tiba-tiba koko aku nyodorin nasi lemaknya dia dong. Ada. Ini nasi lemak pakai chicken rendang yang ternyata aku juga kaget enak dong. Asli aku nggak ngerti ini kenapa makanannya enak-enak. 8,5/10 aku suka. Terus lanjut. Maaf ya kalau makanannya banyak banget. Tadi kan kita ada beli mie instan yang tulisannya pedes gila. Ini aku masak terus kita pakein sosis. Kalau menurut aku dari wangi si mie-nya sangat amat tom yum sekali. Kalau misalnya kalian suka sama tom yum, aku yakin kalian suka sih sama mie ini. Dan ini pedesnya sampai ke kuping. Pedesnya mirip-mirip samyang gitu loh, pedes lada. Dimakan pakai sosisnya yang bener kan kata aku, ini enak. Aku nyesel sih makan sosis ini cuman sekali doang. Mie sama sosisnya aku kasih nilai 9/10. Lanjut, aku keinget ini ada chupa chups yang minuman. Aku ngerasa ini rasanya aneh guys, maaf. Gak cocok aja gitu, gak selera di aku. 6/10 deh. Asli ini makanannya kok gak habis-habis ya. Aku yang fast over aja rasanya udah kenyang banget. Takenon ala Sevelnya juga enak. Ini nilainya 8/10. Terus ini nih yang wajib kalian beli, Barrels tiramisu. Dari packagingnya aja udah sangat menarik kan, kayak permen gitu. Luarnya dilapis pakai bubuk coklat yang pahit, terus dalamnya manis, ada kacangnya. 9%. Dan ini nih terakhir, lipstick permen lipstick. Kalau ini buat lucu-lucuan aja sih, unik. Aku suka, tidak bisa diberi nilai. Pokoknya jadi unik. Gimana dari semua makanan yang masuk ke perut besarku ini, mana yang bikin kalian nilai? So, bye bye, love you.